Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, melanjutkan video tentang TKA. Walaupun saya tahu kalian lagi libur, tapi informasi ini memang diberikan saat kalian libur ya. Jadi mari kita bahas tentang persiapan simulasi. Sebenarnya apa sih yang harus disiapkan teman-teman terkait simulasi TKA ini? Wah, di sini sebenarnya sudah ada 5 petunjuk, tapi Kak, apakah lima-limanya ini wajib ya? Dan di sini ada tanggal-tanggal penting, yang mana ini ada keterangan penutupan akses pengaturan status dan mode untuk semua jenjang. Ini untuk penarikan data simulasi, maksudnya gimana? Kemudian ini Rabu sampai Jumat itu nanti pemrosesan data simulasi berarti di pusat nanti mengatur dan kemudian ini untuk tanggal 21 sampai 22 sinkronasi simulasi jika kalian memilih semi online. Jadi nanti ada VHD dan seterusnya ya. Kita bahas dulu kalau ini tanggal-tanggal pelaksanaan gampang ya. Jadi di sini saya sudah mencatat di notepad ya. Persiapan simulasi TKA itu yang pertama poin pentingnya adalah data akan dikunci tanggal 17 Selasa besok karena saya bikin videonya di hari Senin ya. Jadi besok datanya akan dikunci, kalian tidak bisa merubah, status dan mode, ya. Nah, kuncian ini nanti kemungkinan akan dibuka lagi setelah simulasi. Jadi, data kuncian ini hanya untuk persiapan simulasi saja, untuk melihat sekolah mana yang memilih mandiri, ya. Karena simulasi hanya untuk sekolah yang memilih mandiri. Jadi di sini teman-teman, di menu administrasi tes, di status dan infrastruktur. Nah, jika teman-teman di sini besok datanya dikuncinya di pilihan mandiri, maka teman-teman wajib mengikuti simulasi. Tapi kalau teman-teman besok datanya kekunci di status menumpang, maka teman-teman tidak perlu ikut simulasi. Karena simulasi hanya untuk pelaksanaan secara mandiri. Nah, setelah memilih mandiri, teman-teman besok misalnya dikuncinya saat pemilihannya online, maka saat simulasi akan dipilih modenya secara online. Kalau teman-teman kekunci di mode semi online, artinya kalian memang memilih semi online atau menyimpan datanya di semi online atau belum dirubah sehingga masih terdata di semi online, ya berarti nanti pas simulasi itu nanti terpilih sebagai pelaksananya semi online gitu atau online tergantung kalian ini milihnya yang mana. Intinya kuncinya di sini. 2 poin ini yang akan nanti dikunci, jadi nanti tidak ada lagi menu simpan. Kalau saat ini kan tanggal 16 masih bisa nih, jadi kan masih bisa cek atau rubah, sebaiknya teman-teman cek dulu ya. Nah, jadi kunciannya di sini sebagai dasar apa? Sebagai dasar pelaksanaan secara mandiri atau tidak. Karena ya simulasi hanya untuk yang mandiri saja ya. Jadi di sini nah ini simulasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memilih status mandiri. Itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah yang harus dikerjakan. Nah, yang harus dikerjakan saat persiapan simulasi, yang pertama, menentukan status dan mode. Yang tadi saya sudah tunjukkan ya, kalian mau statusnya mandiri atau menumpang. Kemudian modenya online atau semi online. Itu harus sudah ditentukan. Mengisi infrastruktur juga sama, berarti di menu tadi ya. Mengisi infrastruktur di menu ini sama administrasi tes dan di status dan infrastruktur. Pokoknya di sini silakan diisi juga ya sampai lengkap. Kemarin sebenarnya pasti sudah ya. Kemudian mengisi jumlah proktor dan ruang TKA, di sini juga ada di menu komputer proktor. Nah, di sini sudah ada nih. Kalau belum ada silakan ditambahkan. Kalian ada berapa proktor dan ada berapa ruang gitu. Dan kliennya juga ada berapa ya. Itu harus diisi. Kemudian yang keempat ini wajib tidak wajib ya, teman-teman. Kalian, boleh mengisi lebih baik sudah mengisi atur sesi ya. Kalau belum, ya sebenarnya tidak masalah karena sesi ini tidak digunakan untuk simulasi ya. Sebaiknya sudah atur sesi, tapi kalau belum ya ndak apa-apa gitu. Cuma nanti
Sementara kalian akan dikunci datanya, jadi tidak bisa utak-atik apapun ya. Makanya sebelum dikunci, sebaiknya segera atur sesi saja ya, walaupun untuk simulasi tidak digunakan, gitu teman-teman. Nah, mari kita jelaskan di sini saya sudah mencatat 5 poin penting yang perlu teman-teman, perhatikan ya. Kalau yang harus disiapkan ya ini aja 3 nih. 3 ya, 3 aja yang wajib banget dilaksanakan ini ada 3 menentukan status mode, mengisi infrastruktur, dan mengisi jumlah proktor dan ruang TKA. Udah, kalau ini 3 udah berarti oke. Kemudian, yang penting untuk dijelaskan tanggal simulasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebentar, saya bagi 2 aja biar, jelas. Di tanggal simulasi ini ya, tanggal simulasinya beda ya. Kalau SMP ini tanggal 23 sampai tanggal 1 Maret. Itu pelaksanaannya kurang lebih berarti 1 minggu ya, teman-teman ya. Nah, 23 sampai 1 Maret berarti 1 minggu, tuh. Kemudian untuk SD itu tanggal 2 sampai 8 Maret ya. Tanggal 2 sampai 8 Maret sama, 1 minggu juga. Cuma kalau SD berarti minggu depannya ya. Nah, seperti itu tanggalnya. Kemudian waktu simulasinya. Nah, di sini saya jelaskan ya, teman-teman ya. Jadi, untuk waktu simulasi di sini sudah dijelaskan, simulasi tidak memberikan batasan gelombang dan sesi, silakan melaksanakan simulasi selama rentang waktu tes dibuka. Rentang waktu pembukaan tes akan diumumkan selanjutnya. Jadi, di tanggal ini kalian bebas, misalnya SMP nih, saya mau tanggal 24 aja, boleh. Saya mau tanggal 25 aja, boleh. Saya mau setiap hari, boleh, teman-teman. Jadi bebas kalian mau memilih di tanggal berapa, tapi ada jamnya, ya. Biasanya sih dari jam 7 sampai jam 4 sore kalau dulu waktu SMK. Kalau SD, SMP ya nanti kita lihat aja jamnya menyusul. Di sini kan diumumkan selanjutnya. Jadi untuk jamnya menyusul. Kalau tanggalnya sudah pasti, jadi kalian bebas ya karena di mana? Di simulasi tadi sudah saya jelaskan, tidak digunakan sesi-sesi. Jadi kalian mau jam 9 kek, mau jam 10 kek, mau jam 11 kek, terserah kalian. Kalian sempatnya jam berapa. Yang penting masih di tanggal itu dan di jam rentang waktu tersebut. Tuh teman-teman, jadi itu poin penting untuk waktu simulasi. Dan untuk gelombang dan sesi, ya jelas tadi sudah saya jelaskan, waktu simulasinya bebas, maka gelombang dan sesinya pun bebas. Kalian mau ikut di hari apa, jam berapa, ya terserah kalian. Jadi waktunya itu dibuka secara terus-menerus, tidak ada potongan sesi-sesi, tidak ada aturan gelombang dan sesi. Gitu teman-teman ya. Jadi bebas, intinya di tanggal sekian sampai sekian atau sekian sampai sekian, kalian silakan milih mau simulasi di hari apa. Kemudian untuk peserta simulasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peserta simulasi itu menggunakan data dummy. Artinya bukan peserta sebenarnya. Jadi nanti di kartu pesertanya itu tidak ada namanya. Cuma peserta 1, peserta 2, peserta 3, peserta 4, begitu seterusnya. Dan jumlahnya juga bisa saja melebihi dari jumlah peserta. Biasanya jumlahnya itu, kartu pesertanya jumlahnya adalah sejumlah kelas akhirnya ada berapa. Contoh, kelas 3-nya untuk SMP, kelas 3-nya ada 100, tapi yang daftar 80. Bisa saja tuh kartu pesertanya muncul 100 ya. Tapi tidak harus digunakan semuanya. Kenapa? Karena siswa tidak wajib dilibatkan. Tapi saran saya siswa sebaiknya dilibatkan saja, kasih aja tuh setiap siswa yang mau ikut itu satu kartu satu kartu satu kartu, lalu dilaksanakan. Nanti kalau laptopnya kurang bisa gantian. Satu anak selesai bisa langsung ganti, karena tidak ada pengaturan sesi. Jadi sekali anak sudah selesai, ya bisa langsung diganti oleh anak yang lainnya, gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk peserta simulasi. Kemudian menu simulasi. Nah, di sini saat ini di akun SD SMP belum ada menu simulasi. Tapi nanti ketika pas pelaksanaan simulasi ada menu khusus. Jadi ini saya waktu bikin konten dulu di waktu SMK ini ada menu simulasi ya. Jadi di menu simulasi ini nanti teman-teman bisa melihat itu apa namanya sebentar. Komputer proktornya gitu. Nah ini teman-teman.
Jadi nanti di menu simulasi ini digunakan untuk melihat username sama password untuk login simulasi. Kalau teman-teman, mau melihat, review simulasi, kalian bisa lihat aja video Ngapak Media. Kayaknya sempet itu deh, review simulasi TKA. Eee, oh ternyata untuk simulasinya saya tidak buat teman-teman, adanya gladi bersih. Ya. Nah ini nih, paling ini, yang dikerjakan proktor saat simulasi TKA hari pertama. Nah ini ada videonya ya, ini saya rekam setelah saya melaksanakan simulasi. Kalau teman-teman mau lihat, sebenarnya waktu simulasi gimana, ya bisa lihat video ini, gitu teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi nanti ada menu simulasi, kemungkinan besar begitu, teman-teman ya. Jadi itu saja poin-poin penting terkait simulasi, jadi siswa boleh dilibatkan, boleh tidak. Kemudian kartu pesertanya juga bebas mau diserahkan ke anak atau tidak, terus acak silakan atur aja sendiri. Kemudian gelombang dan sesi juga kalian bebas, mau ikut di gelombang mau ikut di hari apa, jam berapa, terserah kalian, sesempatnya kalian ya. Karena tujuan simulasi adalah untuk sekolah yang mandiri dan mau mengecek infrastrukturnya mampu atau tidak. Makanya sebaiknya siswanya dilibatkan agar benar-benar real. Apakah ketika siswanya berperan semua, laptopnya benar semua atau tidak, jaringannya kuat atau tidak. Jadi saranku dilibatkan. Itu teman-teman ya. Jadi itu saja persiapan simulasi TKA untuk SD dan SMP. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.